Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Al-Fajri Pohontu, NIM 151420062 dari kelas 1B PGSD. Dosen pengampu Bapak Chandra Cuga SPD MPD. Baiklah, jadi saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, pada bagian pertama itu ada pengertian korupsi. Jadi, korupsi dapat diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Tetapi, kita juga dapat mengartikan bahwasanya korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Jadi teman-teman sekalian, faktor internal itu adalah faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri individu. Nah, faktor internal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu moral, sikap, dan sosial. Selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal merupakan faktor terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal sendiri dibagi menjadi 6, yaitu kelemahan kepemimpinan, kelemahan rasa etis dan agama, tradisi upeti atau pemberian, rendahnya kualitas pendidikan, kemiskinan, dan penegakan hukum yang lemah. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk kepada dampak korupsi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya korupsi memiliki dampak yang besar, yaitu ada dampak korupsi terhadap ekonomi, dampak korupsi terhadap sosial dan masyarakat, dampak korupsi terhadap birokrasi dan pemerintah, dampak korupsi terhadap penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta dampak korupsi terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, kita akan masuk kepada prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama itu ada akuntabilitas. Jadi teman-teman sekalian, akuntabilitas yaitu penyesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua ada transparansi, yaitu mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Yang ketiga ada kewajaran. Jadi teman-teman sekalian, kewajaran itu ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam pelanggaran. Yang keempat ada kontrol kebijakan, yaitu upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu upaya pencegahan korupsi. Dalam upaya pencegahan korupsi teman-teman sekalian, dia dibagi menjadi 2, yaitu represif dan preventif. Nah, represif sendiri adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Sedangkan preventif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Baik, jadi itulah penjelasan saya tentang materi Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.